ada yang bilang, saya tanya juga ke teman-teman PD Perjuangan. Ya, Mas, kan Presiden Jokowi harus membedakan fungsi dia sebagai presiden dan partai politik. Nah, kemarin itu katanya ada seperti batasan dari dirinya Pak Jokowi karena dia kan presiden harus sama. Tapi itu saya langsung bantah. Sementara di buka puasa partai KIB dia sangat menjadi dirinya sendiri lah ya. Bahkan guyon-guyonin semua ditunjuk-tunjuk yang datang. Tapi kan pertanyaannya gini Mas Yogi, Mas Adi, ini ada yang membatasi atau dirinya sendiri yang membatasi dirinya karena sebenarnya hatinya terbelah? Nah, ini Mas Adi yang bisa baca. Gimana? Kan ada dua. Batasan ini datang dari mana Seseorang sebenarnya? tidak eton itu pasti ada faktor. Kan begini. Sebenarnya sudah tidak ada perdebatan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah hasil produk yang diciptakan oleh Jokowi. Ya, Bahkan sebelum ramai-ramai Ganjar ditetapkan sebagai capres, orang tahu pilihan politik Jokowi ke Ganjar. Narasi, endorsement, dan seterusnya ke Ganjar. Ini kan momen puncak, haulnya Bung Karno ya. Di GBK, kenapa itu tidak ditunjukkan? Itu kan pertanyaan mendasar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini bahwa seakan-akan ya Pak Jokowi itu hatinya kemana-mana kan gitu Mas. Meski sebenarnya pada saat yang bersama diskusinya clear ya. Jokowi itu kader PDIP gitu ya. Darah politiknya dari PDIP, jadi presiden, wali kota, gubernur dari PDIP bukan dari yang lain. Kenapa ini nggak clear? Saya merasa ada jarak psikologis yang sepertinya membuat Pak Jokowi itu nggak happy. Karena diposisikan sebagai orang yang selalu menjadi petugas partai, Bang. Jadi Jokowi itu sadar betul bisa jadi presiden tiketnya dari PDIP. Iya, itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai, padahal Jokowi itu adalah presiden yang dipilih oleh ratusan juta kira-kira begitu pemilih di Indonesia yang tidak bisa disubordinasi di bawah partainya. Jadi orkestrasi ini yang sebenarnya tidak terlampau didapatkan. Jadi Ganjar itu saat ini kelihatan sangat dieksklusi oleh PDIP. Jadi Jokowi mau cawe-cawe dalam tanda kutip membuka dukungan politiknya secara terbuka, relatif agak nggak nyaman. Karena atribusi pintu masuknya juga harus dari PDIP. Makanya ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sampai saat ini menjadi perbincangan cukup menarik. Karena akan selalu dibandingkan contoh. Kalau di acara Golkar nyaman sekali Jokowi bercanda. Guyon-guyon bahkan sampai joget-joget ya. Di acara Perindo juga begitu, di acara P3 juga begitu. Apalagi di sayap politik yang dibangun oleh Jokowi. Tapi kan nyamannya nggak nyaman sama siapa, pasti gitu dong pertanyaannya. Kan belum jawab tadi. Nggak nyamannya siapa nih? Siapa yang membuat? Maksudnya Ditya siapa sih yang bikin? Ya sama partainya. Sama partainya. Oh sama partainya. Kan kalau dilihat anatomi kenapa hubungan antara Jokowi dan PDIP rada-rada kurang oke misalnya. Semua orang juga tahu Jokowi itu mau liburan ke Solo, Idul Fitri, tapi besoknya harus datang ke Bogor. Menyaksikan Ganjar diumumkan oleh seperti tidak dilibatkan. Sepertinya gitu ya? Tidak dilibatkan. Padahal dia orang yang pertama ngangkat-ngangkat ketika partai belum ACC gitu lah. Bukan hanya endorsement Jokowi Ganjar, tapi produk yang dihasilkan oleh Jokowi. Kan orang tahu yang mendukung Ganjar itu Jokowi. Sementara teman-teman PDIP yang lain lebih kepada Puan Maharani. Ini yang sepertinya membuat Jokowi ya kalau memang tidak dilibatkan ya Jokowi pun juga membatasi diri. Ngapain? Kalau semuanya sudah diorkestrasi, didesain oleh PDIP, sementara Jokowi disebut sebagai petugas partai, wajar kemudian kalau tidak total. Wajar kalau kemudian di berbagai tempat Jokowi lebih ekspresif dan lebih nyaman dan merasa at home. Kan begitu, Bang? Nah, kalau dengan Prabowo kenapa agak lebih nyaman mungkin? Karena Prabowo menganggap Jokowi itu presiden. Padahal tadi belum ada yang nyebut Prabowo loh. Makanya kalau Prabowo itu kalau ketemu Jokowi kan tegak lurus ngomongnya, tegak lurus. Ya kan? Tapi soal kesetiaan kepada partai politik banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini at the end pasti akan ke PDI Perjuangan lah. Artinya sejarahnya di Solo, dia pernah jadi ketua DPD, wakil ketua DPD Jawa Tengah, total. Jadi ini hanya momentum di mana Jokowi harus mengelola Prabowo, mengelola Golkar, mengelola PAN dan partai koalisinya agar ujungnya tidak terlalu menyulitkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Ya, kalau itu saya kira tidak ada perdebatan apapun ya. Jokowi ini pasti orang yang paham betul dengan sejarah. 5 kali ikut pemilu dan semuanya menang, wali kota, kemudian gubernur dan presiden, itu dari PDIP. Tapi kan ini ada waktu yang sebenarnya sedang dinego betul oleh Pak Jokowi.
supaya PDIP juga melihat Jokowi ini presiden bukan hanya petugas partai. Jadi segala apapun terkait dengan pencapresan, soal siapa yang mendampingi Ganjar, Jokowi harus dilibatkan di dalamnya. Penting ini karena menyangkut posisi Jokowi yang menjadi orang nomor 1 di negara ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Jokowi itu kelihatan lebih nyaman dan happy kalau bicara dengan partai-partai koalisi pendukung yang lainnya. Karena seakan-akan partai koalisinya ini kan selalu menjadikan Jokowi sebagai mercusuar dalam menentukan pilihan politiknya. Merasa diapresiasi, Gerindra merasa punya begitu power. ngomongnya, PAN juga begitu, iya kan? Ikut apa kata Jokowi? Ikut akar. Dan mereka ngomong, kita setarikan nafas dengan Jokowi. Sesuatu yang jarang misalnya Jokowi dengarkan dari PDIP. Ini yang saya kira Pak Jokowi itu melihat betul, ingin tegaskan juga, kalau di partainya tidak terlampau dibutuhkan, bukan tidak mungkin energinya Jokowi untuk 2004 itu bisa didistribusikan melalui partai-partai yang lain. Tentu masih dalam barisan rampak orkestrasi supaya siapapun nanti yang maju itu adalah orangnya Jokowi juga. Baik, saya membaca itu. Yang kedua, ini sepertinya juga bagian dari strategi Jokowi. Bagaimana power Jokowi itu sebenarnya di antara ambiguitas itu. The power of ambiguity. Justru di tengah ambiguitas inilah Jokowi punya kekuasaan politik. Kalau Jokowi misalnya langsung 100% mendukung Ganjar, mostly saya kira partai-partai seperti Gerindra akan menjauh. Ngapain merapat ke Jokowi kalau sudah jelas iman politiknya sejak awal. Jadi ini sepertinya dirawat. Betul, ini soal waktu sebenarnya. Ini soal waktu. Tapi Jokowi juga ingin tunjukkan kepada siapapun bahwa di 2024 Jokowi sekalipun bukan ketua umum partai, bisa mengorkestrasi, bisa mendesain, dan bisa bicara kepada begitu banyak ketua umum partai di luar PDIP. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Jokowi nyaman bicara dengan Prabowo, nyaman bicara dengan Erlangga, nyaman bicara dengan Muhaimin, nyaman bicara dengan Zulhas, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya cuma bisa membayangkan, Mas Adi, kalau kita melihat dari posisinya PDIP ya, sebagai pengusung Jokowi dari wali kota sampai menjadi presiden 2 kali, tetap kan ada rasa bahwa kamilah yang menjadikan Jokowi ada di posisi itu, betul kan? Pasti. Betul, sehingga menurut teman-teman PDI Perjuangan, istilah penamaan petugas partai itu biasa. Itu biasa, itu harus ditekankan Bahkan berkali-kali. Mega pun juga petugas partai. Gitu. Betul, tapi gini, ketika ada di posisi partai melihat Jokowi berbagi energi, saya nggak bilang berbagi hati ya, berbagi energi, bukankah itu justru malah membuat akhirnya, ya ini mau sampai kapan tarik-menariknya? Ya tentu akan ada negosiasi ya, karena hubungan Jokowi dengan PDIP, hubungan Jokowi dengan Mbak Mega ini kan up and down, suka turun naik. Dulu misalnya ketika Jokowi diserang, dikritik karena terlampau memberikan dukungan politik kepada Ganjar ya, dan hubungannya nggak nyaman. Ada dalam satu pertemuan di sekolah politik PDIP rangkulan, Jokowi bahkan mengatakan hubungan saya dengan Mega itu seperti hubungan ibu dan anak. Jadi kalau ada nakal-nakal dikit ya selesai sebenarnya kasusnya, nggak perlu diperpanjang. Saya membaca ke situ juga. Tapi kan gestur politik tubuh Jokowi sampai saat ini juga seringkali menimbulkan tafsir-tafsir yang agak panjang. Bang. Misalnya nih di GBK, di dalam bicara tentang bagaimana PDIP menang hat-trick, Ganjar menang yang ketiga kalinya dari PDIP. Tapi di luar GBK itu kan begitu banyak foto Jokowi dengan Prabowo. Billboard-billboard itu loh yang terpampang dari ujung ke ujung. Ada tulisan maju bersama. Wah, saya bilang ini gimana suasana kebatinan kader-kader PDIP. Di dalam bicara PDIP, Jokowi ada. Tapi di luar foto kemesraannya dengan Prabowo itu hampir di seantero pelosok meskipun Pak Jokowi selalu mengatakan ya itu bukan dari saya, itu haknya orang untuk memasang foto dan sebagainya. Betul memang, tapi justru karena itulah kemudian diamplifikasi bahwa sikap politik Jokowi belum sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo. Karena apapun pada saat yang bersamaan pendukung Prabowo, pendukung Gerindra mengklaim bahwa pilihan politik Jokowi di 2024 mengarah kepada Prabowo, dan itu yang menjelaskan kenapa elektabilitas Prabowo kan relatif naik sekarang begitu ketat dengan Ganjar Pranowo. Artinya ada berkah politik yang didapatkan oleh Ganjar dan Gerindra, efek kemesraan dan kedekatan yang selalu ditunjukkan Jokowi dengan Prabowo. Dalam kondisi begini sebenarnya yang dirugikan tentu Ganjar, tentu PDIP. Karena dianggap bahwa Jokowi itu tidak sepenuhnya ke PDIP dan Ganjar.